Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita ngomongin masalah air ketuban, ya pasti ngomongin ibu hamil ya. Teman-teman tahunya air ketuban sedikit, normal, ataupun banyak dari mana? Ya tentu setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Jadi apa sih pengaruhnya kalau seandainya air ketuban sedikit? Yang tahu jawabannya silakan tulis di komentar. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa penyebab air ketuban sedikit dan juga penanganannya. Sebenarnya kondisi air ketuban sedikit pada ibu hamil ini jangan dianggap remeh ya, karena ini bisa berbahaya. Karena fungsi air ketuban itu ya di dalam kandungan ibu itu sangat penting untuk mencokong perkembangan bayi dalam kandungan ya, tumbuh kembangnya. Nah, itu juga dipengaruhi ataupun disokong oleh air ketuban. Jadi jangan pernah dianggap remeh kondisi seperti ini. Bagi teman-teman yang belum tahu fungsi air ketuban, silakan tonton di video saya sebelumnya, sudah pernah saya bahas ya. Nah, jadi air ketuban itu memang ada di ibu hamil, ya harus ada, kalau nggak ada, ya kehamilannya ya nggak normal. Nah, air ketuban itu dari usia 12 minggu, ya kira-kira sekitar 60 mililiter, kemudian dia bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan sampai usia 34-35 minggu, kemudian dia akan berkurang. Yang perlu teman-teman tahu, tidak semua ibu hamil itu air ketubannya sama ya. Kemudian tidak semua ibu hamil juga air ketubannya itu normal. Ada juga yang air ketubannya sedikit ya. Ini banyak juga kasusnya, ataupun disebut dengan oligohydramnion. Nah, jadi kalau seandainya air ketubannya sedikit ya, bukan di akhir kehamilan, nah ini perlu diwaspadai. Ada beberapa faktor penyebab kenapa air ketuban ibu hamil itu sedikit. Yang pertama, sistem kemih bayi tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, jadi kalau seandainya sistem kemih bayi itu tidak terbentuk sempurna dari mulai fungsi ginjalnya ya. Nah, ini dia akan sedikit menghasilkan urin. Padahal urin pada bayi di dalam kandungan trimester kedua ini merupakan komponen utama dari air ketuban. Jadi jika kondisi ini terjadi ya, kemungkinan memang air ketubannya itu tidak normal ataupun jumlahnya sedikit. Yang kedua itu gangguan plasenta. Nah, kalau seandainya terjadi gangguan plasenta, ini bisa menyebabkan air ketuban sedikit. Kenapa? Nah, plasenta ini misalkan adanya solusi plasenta ataupun gangguan plasenta lainnya. Plasenta ini kan sebagai jalur antara ibu dan bayi, oksigen ya, nutrisi ya, pokoknya semuanya melalui plasenta. Kalau seandainya plasentanya ada masalah, terganggu ya, fungsinya juga berarti terganggu. Nah, kebutuhan ke bayi menjadi terganggu. Nah, sehingga urin yang dihasilkan bayi juga bisa sedikit. Kalau seandainya sedikit, nah ini bisa menyebabkan air ketubannya menjadi sedikit. Yang ketiga, ketuban pecah dini. Namanya saja sudah pecah ya, pecah sebelum waktunya. Nah, kalau seandainya kondisi ini terjadi ya, lama-lama air ketubannya merembes ya, lama-lama keluar. Ataupun misalkan ibu hamil terkena keputihan yang tidak normal ya, infeksi, lama-lama nanti dia akan mengikis selaput ketuban, akhirnya dia bocor. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau seandainya ibu hamil mengalami keputihan yang tidak normal, sebaiknya itu diobati ke dokter, ataupun yang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, ini juga harus diobati ya, nanti lama-lama bisa infeksi juga ketubannya. Kalau ketuban infeksi, yang ditakutkan nanti dia ikut merembes. Yang keempat itu adalah komplikasi kehamilan kembar. Nah, misalkan ibu hamil janinnya itu kembar, ada dua ya, apalagi kembar identik, itu memiliki risiko untuk TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ada artis yang mengalami seperti ini. Mungkin teman-teman sudah pernah baca ataupun tahu ya tentang TTTS ini. Nah, kalau seandainya ini terjadi,
Nah, ini kan berarti bayinya 2. Kemudian berbagi plasenta. Nah, salah satu bayinya bisa jadi itu menerima sedikit ketuban. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, jadi obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan air ketuban ibu menjadi sedikit. Nah, jadi ibu hamil jangan bandel ya, jangan sering mengkonsumsi obat sembarangan, pergi ke apotek beli sendiri, ataupun titip suaminya beliin ini dong, jangan ya. Karena obat-obatan itu sangat pilih-pilih kalau ibu hamil, karena nggak semua obat itu bisa dikonsumsi sembarangan, ya sebaiknya memang sesuai anjuran dokter. Kasihan dedek bayinya kalau seandainya ibu hamil masih bandel mengkonsumsi obat sembarangan. Nah, kemudian air ketuban sedikit juga bisa terjadi ataupun terkena kalau seandainya ibu hamil mengalami penyakit kronis, misalkan hipertensi ya, ataupun diabetes, ataupun ada penyakit kronis lainnya. Ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab air ketuban menjadi sedikit. Faktor resiko yang menyebabkan air ketuban sedikit tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita bahas bagaimana cara penanganannya. Nah, jadi cara penanganannya ini memang sesuai usia kehamilan. Nah, dokter sebelum melakukan penanganan biasanya juga dilakukan pemeriksaan ya, berbagai macam pemeriksaan termasuk USG kehamilan ya, untuk mengetahui seberapa banyak sih air ketubannya, kemudian bagaimana kondisi janin di dalam. Nah, kemudian setelah dipantau perkembangannya, apabila nanti terjadi di akhir usia kehamilan, biasanya dokter akan menyarankan untuk segera dilahirkan untuk menghindari komplikasi yang terjadi pada bayi. Tetapi kalau seandainya itu terjadi pada pertengahan kehamilan, biasanya akan dilakukan berbagai macam perawatan untuk ibu hamil yang air ketubannya sedikit ataupun oligohydramnion tadi. Perawatan yang pertama itu infus amnio, jadi menambahkan cairan ketuban ya. Kemudian ini adalah istirahat total ataupun bed rest. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Jadi ibu hamil jangan malas-malas minum ya. Nah, ini penting. Jadi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil yang air ketubannya sedikit. Yang pertama, bayinya bisa prematur ya, lahir prematur ataupun kurang bulan. Kemudian berat badan bayi lahirnya rendah ataupun berat badannya tidak normal dari ukuran bayi normal. Yang ketiga, bisa juga terjadinya keguguran. Jadi penting sekali ibu hamil untuk menurunkan resiko ibu hamil terkena air ketuban sedikit ataupun oligohydramnion. Jadi disarankan ibu hamil untuk pertama itu cukupi kebutuhan cairan ya, jangan malas minum, jangan minum hanya ketika haus, jangan minum hanya ketika sehabis makan. Yang kedua, istirahat ya, jangan terlalu sibuk aktivitas yang berlebihan ya, cukupi juga waktu istirahat. Yang ketiga, gizi, nutrisi dari makanan diperhatikan ya. Jadi jangan ibu hamil masih makan makanan yang sembarangan. Jadi perbanyak sayur, perbanyak buah ya, perbanyak minum susu ya. Pokoknya kebutuhan gizi, nutrisi ibu hamil itu tercukupi untuk mengurangi resiko ibu hamil air ketubannya sedikit. Yang terakhir, ibu hamil harus menghindari asap rokok. Ya, jadi kalau suaminya merokok suruh berhenti ya. Karena ini juga bisa menurunkan resiko kalau seandainya terhindar dari asap rokok. Nah, oke, ibu hamil, semoga bayinya sehat, semoga kehamilannya nanti proses persalinannya lancar, ya dimudahkan, ya, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, jangan lupa di share, di like, dan komen video ini. Salam sehat, sampai jumpa.